RPP. RPP ini tentang hidup terasa lebih indah jika kita bersyukur. Jadi materi pokoknya tentang sujud syukur, Pak. Coba Bapak jelaskan materi yang akan disampaikan oleh siswa apa saja, coba jelaskan. Yang harus dikuasai oleh siswa apa-apa saja, coba Bapak jelaskan. Ya, indikator pencapaiannya nanti siswa itu mampu menjelaskan tentang pengertian sujud syukur, kemudian menjelaskan hukum dan dalil sujud syukur. Itu ranahnya ranah menghayati ya, atau apa namanya, ranah KI 1 kalau nggak salah Pak. Kemudian yang berikutnya ranah kognitifnya menjelaskan sebab-sebab sujud syukur, kemudian bisa ranah praktek ataupun keterampilannya melafalkan bacaan sujud syukur dan dibuktikan dengan pemperagaan tata cara bersujud syukur. Gitu Pak. Ada yang hot Pak, indikatornya? Gimana Pak? Indikator ada yang hot. Ada yang hot. Indikator itu ada yang hot. Menganalisis sebab-sebab sujud syukur. Esensialnya Pak, materi esensialnya. Ada di situ. Ada di indikatornya ya? Ada. Menganalisis ada ya? Menganalisis belum sih Pak. Itu C berapa? C4 ya? Iya. Oh, harus ada analisis itu, C4. Oh, gitu ya, Pak. Paling kurang kan? Oke, terus Pak jelaskan materinya. Silakan. Materi esensial. Tentang materi yang dikuasai oleh siswa, tentang apa? Iya, di sini materi esensi yang saya ambil, jadi siswa itu nanti dia menganalisis bagaimana orang bisa, ataupun apa yang menyebabkan orang itu boleh melakukan sujud syukur, karena apa saja. Nah, itu materi esensinya. Ya. Oke, kemudian bagaimana cara Bapak mengajar? Coba mengajar sebentar. Cara mengajar itu, Bapak ada gunakan model pembiayaan? Ya, modelnya itu ada menggunakan model pembiayaan, model apa? Secara saintifik atau ilmiah. Jadi melalui metodenya. Ya, halo. Halo. Ya. Terus Bapak sampaikan terus kedengaran. Metodenya dengan diawali dengan sedikit ceramah atau penjelasan sedikit dari saya, terus dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antar siswa. Kemudian coba Pak mengajar sebentar. Kemudian media dan alat yang digunakan itu ada buku siswa, kemudian lembar PowerPoint, video pembelajaran atau penyampaian melalui PowerPoint ya tadi yang gambar bergerak Pak. Kemudian lembar penilaian atau LKPD, alat peraga LCD proyektor. Sebentar Pak, ini ada Bapak rekam. Bapak ada merekam ini? Saya sedang rekam Pak. Yang kita diskusikan ada Bapak merekam begitu. Harus direkam Pak ya? Sudah saya rekam. Oke Bapak, coba Bapak mengajar sebentar. Yang kegiatan intinya bagaimana? Coba Pak mengajar. Kegiatan intinya ya. Yang kegiatan inti. Saya praktek ya Pak ya. Pendekatan apa? Ya, sebentar aja. Kegiatan intinya. Baiklah siswa-siswi yang Bapak banggakan, kegiatan inti kita mulai dengan menganalisis sebab-sebab seseorang mengapa mereka itu perlu melakukan sujud syukur. Yang pertama, kita ketahui orang melakukan sujud syukur apabila mendapatkan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dan terjadi secara tiba-tiba biasanya. Nah, yang kedua itu mengapa orang melakukan sujud syukur? Lihat di gambar. Nah, karena mendapat kabar baik ataupun berita yang sangat menyenangkan ataupun menjadi juara pada suatu perlombaan. Dan sebab yang ketiga mengapa orang perlu melakukan sujud syukur karena bisa saja dia terhindar dari bencana yang menimpa dirinya, artinya selamat dari mara bahaya. Nah, itulah sebab-sebab yang menyebabkan orang perlu atau disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Nah, tentunya kalian bisa mengamati di lingkungan kalian atau di keluarga kalian, apakah di situ ada kelahiran ataupun ada orang habis pulang naik haji, mereka itu
biasa atau tidak melakukan sujud syukur, kalian bisa menganalisis dan mengamati ketika kalian berada di lingkungan kalian. Gitu, Pak. Ya, itu penjelasan, Pak kan. Oh iya. Itu keadaan nanti Bapak menyuruh siswa berdiskusi kan itu di kelas kan. Siswa berdiskusi dengan teman-teman, membaca buku kan itu mempresentasikan itu kan. Oh iya. Berarti itu bagusnya Bapak kalau yang itu menggunakan model problem based learning itu bagus. Oh, problem based learning. Dari permasalahan. Nah, jadi Bapak buat permasalahan itu ya. Jadi siswa akan memecahkan masalah sendiri ya gitu. Iya, iya. Jawab memecahkan masalah yang kita. Itu mungkin problem based learning. Jadi dari situ kita ada pendekatan. Pendekatan saintifik. Iya. Kemudian modelnya problem based learning. Iya. Metodenya diskusi, demonstrasi, tanya jawab. Itu ya harus Bapak perbaiki dari RPP. Iya, Pak. Harus seperti itu ya, harus detail. Oke, kemudian bagaimana Bapak menilai? Nah, penilaian ini Cara Bapak menilai bagaimana? Melakukan penilaian. Melakukan penilaian terdiri dari penilaian sikap, di mana siswa di sini dilihat bagaimana dia menyampaikan informasi atau pendapatnya, kemudian memberikan argumen, mengajukan pertanyaan, dan menggunakan bahasa yang benar. Nanti ada daftar checklist di situ. Kalau dia nilai sangat baik di dalam menyampaikan pendapat dan argumennya, skornya 3. Kalau dia baik saja, skornya 2, dan kurang baik, skornya 1. Itu dari segi penilaian sikap. Kemudian dari segi penilaian diri sendiri, di sini disajikan data tentang pertanyaan apakah siswa tersebut itu bisa atau menerapkan atau mengamalkan yang namanya sujud syukur itu. Nah, nanti ada pilihan iya dan tidak. Di situ siswa bisa menceklis apakah dirinya sendiri itu selama ini sering mengamalkan itu atau tidak. Nah, itu penilaian diri sendiri. Kemudian penilaian praktek di sini yang saya tampilkan adalah bagaimana siswa itu dapat mempraktekkan sujud syukur itu. Di antaranya kriteria penilaiannya dari segi bacaan, gerakan, penghayatan, dan kekompakan jika tampilnya berkelompok. Gitu, Pak. Skala nilainya skor 1 sampai 4. Itu penilaian yang sikap, kemudian diri sendiri, dan praktek, Pak. Yang pengetahuan bagaimana? Yang pengetahuan di sini disajikan soal-soal pilihan ganda. Misalnya, saya bacakan salah satu contohnya ya Pak ya. Salah satu contoh sujud syukur yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber ataupun dalil di mana sujud syukur itu disyariatkan adalah pilihannya A, B, C, dan D. Seperti itu Pak. Itu pilihan ganda penilaian pengetahuannya. Ya, kalau yang isian nggak ada, uraian isi ada, isi, uraian. Esai atau uraian ada Pak. Di sini misalnya itu harus ada. Ya, ada. Jelaskan pengertian sujud syukur, kemudian jelaskan pengertian sujud syukur menurut bahasa dan istilah, kemudian sebutkan sebab-sebab melaksanakan sujud syukur, sebutkan 5 ayat-ayat yang menjelaskan tentang syariat bersyukur dan hikmah sujud syukur itu apa saja. Nah, itu penilaian yang berupa uraian, Pak. Bagusnya Pak, yang uraian itu harus yang hot. Penilaian hot. Gitu. Dia Bapak gambarkan sesuatu, nanti baru bagaimana tanggapan anaknya begitu. Itu baru hot. Iya, nanti kalau kita salah satu dari soal harus ada, Pak. Ya, itu harus ada ya. Nanti coba. Tapi anak itu berpikir tingkat tinggi kalau hot itu kan. Itu berpikir tingkat tinggi, dia ada pikir dulu. Nih, misalnya kita gambarkan kalau terjadi gempa macam ini banyaknya. Sampai tadi cukup nanti ujungnya kan. Itu digambarkan seperti itu. Oke, ada apa gunakan teknologi dalam pembelajaran? Teknologi atau pembelajaran yang saya pakai dalam RPP ini, dalam penerapannya nanti, saya sudah menyiapkan media pembelajaran berupa video bergerak atau video rekaman saya sendiri. Kemudian
Saya tampilkan juga media-media gambar sebagai alat peraga untuk merangsang atau menstimulus daya critical thinking mereka untuk bisa menganalisis kejadian-kejadian atau apa yang ditampilkan dalam gambar berkenaan dengan materi. Terutama menggunakan alatnya proyektor dan LCD. Oke, sekarang coba Bapak mengaji. Oh, mengaji Ada ya? Quran di situ? Ada, Pak. Quran, coba mengaji. 1-2 ayat coba. Surat apa, Pak? Boleh ayat, boleh apa saja. Boleh apa aja 1-2 boleh, yang tinggi juga bisa. Juz kedua silakan, ataupun juz pertama silakan. Dalil sujud syukur aja ya, Pak ya? Boleh. Ada yang lain aja, yang Quran, yang lain. Yang Quran ya? Yang lain aja. Kalau itu nanti sudah dihafal yang itu kan. Oke. Silakan. Oke, silakan. Juz kedua ini, Pak. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ Inna Allah bin nasi lara'ufur rahim. Sadaqahul azim. Cukup Pak. Ya. Oke, sudah cukup Pak. Sudah berakhir, kita sudah cukup sampai di sini. Selamat Bapak ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, selamat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Ya, waalaikumsalam. Belum Pak keluar dari ini? Iya Pak, siap. Ya.